Shalom jemaat Sola Fide yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam program We Are Sola Fide edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini, hari Senin tanggal 30 Maret dengan subjudul Siapakah penulis Alkitab dan di mana? Seperti yang sudah saya sampaikan Sabtu sore yang lalu, bahwa Alkitab ditulis kurang lebih oleh 40 penulis dengan beragam latar belakang. Dalam segi profesi, ada seorang raja, ada hakim, ada perdana menteri, ada imam, ada nabi, ada gembala, ada nelayan, ada juga rasul, dokter, dan beberapa profesi lainnya. Dari segi tempat di mana ditulis juga beragam. Ada yang menulis Alkitab di istana, ada juga yang menulis Alkitab di penjara, dan ada juga yang menulis di padang belantara. Dari segi usia juga beragam. Ada yang sudah sangat senior dari segi usia, ada juga yang masih orang muda. Walaupun memiliki beragam latar belakang, tetapi para penulis Alkitab ini memiliki satu kesamaan. Kesamaannya adalah mereka dipilih Allah dan mereka diilhami oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 mengingatkan kepada kita bahwa Alkitab adalah satu jalan yang menuntun kita kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Alkitab yang kita kenal dari kecil adalah tulisan yang diilhamkan Allah yang memiliki beberapa kegunaan, yaitu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mengajar dan mendidik orang di dalam kebenaran. Di ayat yang lain, di dalam Roma 15 ayat 4, Rasul Paulus katakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudaraku sekalian, perlu ketekunan agar kita mendapat penghiburan dari kitab suci. Ada satu pertanyaan di pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu mengapa Allah mengizinkan manusia berdosa untuk menulis Alkitab? Mengapa Allah tidak memberikan kesempatan kepada malaikat yang derajatnya lebih tinggi untuk menulis Alkitab? Sekolah sahabat kita katakan bahwa Allah menciptakan bahasa manusia dan memampukan orang-orang pilihan untuk menyampaikan pemikirannya yang telah diilhami. Dan pendapat ini dikuatkan oleh tulisan Roh Nubuat yang terdapat di dalam Selected Messages jilid 1 halaman 26. Tulisan Roh Nubuat katakan bahwa Allah senang menggunakan agen-agen manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Allah memilih mereka yang memenuhi syarat. Allah yang membimbing mereka untuk memilih apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditulis. Tentunya kita berbahagia walaupun kita manusia berdosa, tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk terlibat di dalam penginjilan, untuk terlibat di dalam penarikan jiwa, dan kita bersyukur atas hal itu. Alkitab memang firman Allah yang hidup dan menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Tetap menjaga kesehatan, tekun dalam berdoa, rajin dalam mempelajari firman Tuhan, dan setia dalam perbaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Kenapa? Because we are Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati.